Shalom semuanya. Saya percaya ada sukacita yang besar tempat ini, amin. Setelah sekian lama kita bisa bersama-sama, pagi hari ini kita sama-sama mau beribadah, kita mau berikan hati kita buat Tuhan. Boleh saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama angkat tangan kita saudara, kita mau berdoa buat tempat ini, kita mau berdoa buat ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih-Mu Tuhan, untuk segala anugerah-Mu, untuk segala penyertaan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau satukan hati kami, kami mau angkat pujian kami, kami mau menyerahkan hati kami Tuhan, untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Kau yang pimpin, Kau yang tilik Tuhan, Kau yang memberkati kami Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhirnya Tuhan. Supaya kami pulang dan menjadi sia-sia Tuhan, tapi kami pulang membawa sesuatu, membawa rema yang menjadi berkat bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini Tuhan hanya dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan ucap syukur, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan. Kita mau percaya saudara, hanya ada satu nama yang mengatasi segala hal. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Sama-sama sebut namanya saudara. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Dengan imanmu katakan namanya. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sinar di dalam terangnya kemuliaan. Surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Tepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama katakan satu nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Sama-sama panggil namanya saudara. Yesus Tuhan yang bangkit hancurkan kuasa maut. Yesus Tuhan yang hidup bertata selama-lamanya. Gelap sinar di dalam terangnya kemuliaan. Surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang bersama-sama. Sorak haleluya, ikatan dunia telah dipatahkan oleh kuasa darah. Sama-sama tepuk tangan semuanya.
sukacita di tempat ini, katakan amin. Amin. Mari kita menyembah Tuhan, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan, Yes. Allah yang setialah segala hormat dan pujian dari kami Tuhan. Biarkan kami menyembah Engkau Tuhan saat ini Bapa, di tengah kondisi apapun Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami mengangkat pujian bagi Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau saat ini Tuhan. Haleluya. Besar setiamu nyata di sepanjang hidupku Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Dengan sungguh katakan tiada dapat Tuhan. Amin. Tiada untuk lukiskan indahmu Tuhan. Amin. Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Dengan sungguh katakan ku tinggikan Engkau. Haleluya, darahmu telah menyucikan setiap hidup kami Tuhan. Amin. Kehidupanku tiada kata yang bisa Tuhan. Haleluya. Tiada kata yang bisa. Haleluya Tuhan. Amin. Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian Tuhan. Yes Tuhan. Dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala. Lebih dalam ku menyembah Engkau Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Katakan ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah. Amin Tuhan, amin. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Ini kami Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah bersama-sama di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh Allah hadir di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan tercurah di tempat ini Bapa. Biarkan kami Tuhan menyembah Engkau lebih lagi. Oh Yesus, Yes Tuhan, amin. Engkau Tuhan.
kesendak Tuhan. Kami mau Para jemaat yang rindu untuk menyembah Tuhan dengan sungguh dengan menyembah Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan karena Engkaulah Raja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Bapa. Haleluya Tuhan. Yes Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Engkau Tuhan bersama-sama di tempat ini Bapa. Biarkan kami Tuhan menyembah Engkau Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dengan iman katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu Tuhan, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. dengan sungguh kataku mau seperti Yesus, amin. Mau seperti-Mu Yesus. Yes Tuhan, yes Tuhan, hadir di tempat ini Tuhan. Sempurnakan setiap hidup kami Tuhan. Sempurnakan setiap jalan kami Tuhan. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, Sempurnakan setiap kami Tuhan. disempurnakan selalu Dalam setiap jalan kami Tuhan. Agar kami terus memuliakan Engkau Tuhan. Jalanku memuliakan nama. Biar jemaat saja dengan sungguh katakan, ku mau seperti Yesus, amin. Amin Tuhan. Mari jemaat sungguh-sungguh katakan, ku Mau seperti-Mu Yesus, dengan iman katakan, kau ku mau disempurnakan. sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, Memuliakan nama-Mu.
dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku. Sama-sama katakan, memuliakan nama-Mu. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah, beri sorak-sorak yang paling meriah bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami rindu hari demi hari kami terus bertumbuh, kami terus berkembang, kami terus mengalami perubahan demi perubahan, menjadi seperti yang Engkau mau dalam kehidupan kami, menjadi seperti yang Engkau inginkan, dan terus berada di jalan greater destiny, di tujuan-tujuan besar Tuhan dalam kehidupan kami. Selama kami masih ada di dunia ini, kami percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan hal-hal besar dalam kehidupan kami untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Firman Tuhan yang akan disampaikan, Tuhan Engkau berkati, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, biar semua kami boleh mendengar dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat tim praise and worship, semua volunteers yang mempersiapkan semua ibadah ini bisa kita lakukan. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini listrik mati di area gedung kita beribadah, sehingga kita pakai genset dan semua alat-alat pendukung ibadah ini bisa menjadi terbatas, AC nggak bisa nyala semuanya. Dan saya percaya itu tidak mengurangi sukacita kita untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Ada amin, saudara? Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau berbicara tentang berani untuk berkembang. Mari sebutkan bersama-sama, berani untuk berkembang. Bisakah saya dan saudara berkembang di masa-masa pandemi seperti ini? Bisakah saya dan saudara mengalami kemajuan? Ya, di masa-masa kita belum selesai dengan yang namanya pandemi ini. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya mau mengatakan begini, justru dalam masa-masa sulit, saya dan saudara harus memiliki pengharapan bahwa di situ ada tujuan Tuhan untuk membuat Anda dan saya semakin mengalami apa yang namanya kemajuan. Katakan kemajuan. Kemajuan di area apa, Pastor? Kemajuan di dalam diri saudara sebagai seseorang yang dipercaya Tuhan masih hidup sampai hari ini. Berapa banyak Anda bersyukur hari ini masih hidup? Lambaikan tangan saudara. Ada amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, beberapa di antara kita mungkin kehilangan saudara, teman. Bahkan kita kehilangan orang yang kita kasihi, Bapak Agus Budianto yang sudah mendahului kita semuanya. Namun saya percaya bahwa hari ini kalau kita masih diizinkan Tuhan hidup, semua itu karena anugerah Tuhan dan ada tujuan yang besar di mana Tuhan mau kita mengalami kemajuan, di mana Tuhan mau kita mengalami perkembangan demi perkembangan dalam kehidupan, bertumbuh menjadi semakin dewasa, itu pribadi. Bagaimana dengan keluarga saudara? Keluarga saudara bisa bertahan di masa-masa pandemi yang mungkin sudah mau 2 tahun ini. Saya percaya itu karena kasih Tuhan. Nah, apakah Anda percaya bahwa Anda akan mengalami kemajuan dalam keluarga saudara? Bertambah-tambah kuat di dalam rumah tangga. Bertambah-tambah kasih dalam keluarga. Ya, ada mungkin yang mau bertambah anaknya. Tapi juga mungkin Anda punya pergumulan dalam keluarga. Keluargamu mungkin punya rumah, ingin punya usaha baru, dan lain sebagainya. Saya percaya keluarga Anda bertahan sampai hari ini karena ada maksud Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya keluarga saudara akan terus bertahan di dalam anugerah daripada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kemarin Sabtu tanggal 9 Oktober usia pernikahan saya 17 tahun. Saudara dikasih Tuhan. 17 tahun adalah waktu yang panjang menurut saya. Yang Tuhan telah izinkan saya dan Bu Esther ya berkeluarga. Dan tentu saya berdoa dan saya berharap keluarga kami akan terus berlanjut dalam kasih dan kekuatan daripada Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Anda yang punya bisnis,
Apakah masa-masa pandemi ini Anda punya keberanian untuk percaya bahwa ya, Tuhan akan buat bisnis saya akan semakin berkembang. Tuhan akan buat bisnis saya akan semakin maju. Enggak ada yang amin. Ya karena orang gak berani berharap di masa pandemi ini. Orang gak berani berharap untuk sesuatu yang jauh lebih besar di masa-masa pandemi ini. Karena orang berkata masih hidup aja itu udah bersyukur. Nggak usah pikir hal-hal yang besar, nggak usah pikir hal-hal yang berkembang. Tapi hari ini saya mau kasih tahu sama saudara. Jadi orang mungkin berkata mana berani pingin bisnis berkembang. Mana berani pingin pekerjaan banyak di PHK. Banyak bisnis yang tutup. Tapi pertanyaan penting hari ini. Apakah Anda percaya dan berani percaya Tuhan akan bawa bisnismu akan semakin berkembang. Tuhan akan bawa pekerjaanmu akan semakin naik. Ada amin saudara. Nah oleh karena itu mari kita belajar bersama-sama. Next. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 54 ayat 2 sampai yang ketiga. Ya perhatikan kata-kata yang saya garis bawahi. Yang saya bold. Lapangkan baca sama-sama 1, 2, 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Pancangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patokmu. Ayat 3, 2, 3. Sebab dengan iman katakan, engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Ayat ini sebagai nubuatan kepada orang Israel yang baru pulang dari pembuangan. Anda tahu tempat kediaman mereka di Yerusalem, di Israel itu hancur. Hancur, tembok hancur, bait Allah hancur, rumah-rumah mereka runtuh semuanya. Kemudian mereka sampai ke Yerusalem dan nubuat ini datang. Diberitahukan oleh Yesaya, kata firman Tuhan, dengarkan baik dalam konteks mereka pulang dengan kota yang hancur, nggak ada rumah, bait Allah nggak ada, kata Alkitab, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghemat, pancangkanlah, sebab engkau akan mengembang. Untuk mengembang, kenapa saya katakan tadi harus berani? Karena engkau ketika mau berkembang, mau maju, membutuhkan sebuah sikap di mana Anda mau capek lebih, mau korban lebih, dan mau mengerjakan sesuatu yang lebih daripada biasa-biasanya. Banyak orang berharap pingin bertambah-tambah, pingin berkembang, pingin maju, tapi dia masih melakukan hal yang sama terus-menerus. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, firman Tuhan datang kepada mereka orang-orang Israel ke tempat yang dimana semua telah menjadi reruntuhan. Bagaimana mungkin mereka akan punya kota yang bisa didiami, yang bisa aman. Bagaimana mereka bisa punya rumah yang nanti akan mereka diami dan merasa aman. Tapi firman Tuhan langsung menantang mereka. Lapangkanlah tempat kemahmu. Sebuah perintah untuk melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keadaan. Sebuah firman Tuhan yang datang bertolak belakang dengan situasi mereka. Orang mungkin kalau datang di situasi ini langsung menyerah. Bagaimana Anda bisa maju ketika semuanya nggak ada? Bagaimana Anda bisa maju ketika modal mungkin nggak ada atau kurang atau sulit? Bagaimana Anda mau maju ketika segala sesuatu di masa-masa pandemi ini terasa sulit? Aturan demi aturan dari pemerintah di masa-masa PPKM mungkin berpengaruh kepada bisnismu. Anda mungkin berpikir, bagaimana mungkin saya bisa bertahan? Bagaimana mungkin saya bisa maju? Tapi firman Tuhan datang kepada saudara, berkata kepada kita semua, lapangkanlah tempat kemahmu. Sebuah perintah untuk Anda mengerti dan memahami, Tuhan mau Anda dan saya mengalami kemajuan dengan melakukan sesuatu yang mungkin lebih daripada yang dulu-dulu. Orang berkata begini, dulu saya mengerjakan ini dengan kekuatan segini saya sudah dapat. Dulu saya usaha segini aja nggak susah saya sudah dapat. Sekarang butuh kerja keras pastor. Butuh usaha yang jauh lebih keras. Gak apa-apa. Justru usaha yang jauh lebih keras. Justru usaha yang jauh lebih daripada biasanya. Akan mendatangkan sesuatu yang jauh lebih besar yang Tuhan sedang sediakan buat Anda dan saya. Akan mendatangkan sesuatu yang jauh lebih daripada biasanya. Orang yang mungkin ongkang-ongkang kaki dan putus asa dan menyerah.
Mereka berpikir percuma kamu melakukan ini. Mereka juga mungkin berkata percuma kamu usaha ini. Mereka diam-diam saja. Mereka punya usaha kecil yang gak bisa dikembangkan. Atau sesuatu yang mereka pikir mau dikembangkan juga gak bisa berkembang. Satu kali mereka akan berkata kepadamu, kamu hebat. Di masa pandemi kamu terus mengerjakan sesuatu jauh lebih daripada biasanya. Orang akan berkata kamu hebat, tapi mereka ketinggalan. Hari ini saya berkata begini, Anda dan saya gak boleh ketinggalan. Ketika orang lain mengalami kemajuan, Anda juga seharusnya punya pikiran yang sama. Anda bisa maju, Anda bisa berkembang bersama-sama dengan Tuhan. Saya akan lanjut dengan cepat. Tuhan kita Tuhan yang terus mengalami kemajuan. Dalam dia menciptakan dan dalam dia menginginkan sesuatu kepada Anda dan saya. Tuhan mau Anda dan saya mengalami kemajuan. Karena Tuhan kita Tuhan yang progresif. Membuat kemajuan, membuat langkah maju. Nah, lapangkanlah tempat kemahmu. Dan kata-kata yang saya garis bawah itu adalah kata-kata yang sedang menyimpulkan bahwa Tuhan mau Anda dan saya mengalami kemajuan. Katakan kemajuan. Lebih keras lagi katakan kemajuan. Bolehkah Anda dengan iman berkata begini, saya akan mengalami kemajuan. Karena Tuhan mau itu terjadi bagi saya. Ada amin saudara? Nah, next slide. Dengan cepat karena kita nggak punya waktu lama, ibadah kita 1 jam 10 menit. Ya. Nah, next slide klik. Mengapa Anda percaya bahwa Tuhan Anda dan saya adalah Tuhan yang rindu mengalami kemajuan? Saya kasih contoh, Anda mungkin pernah lihat ini. Orang Israel ada di perbudakan ratusan tahun lamanya. Ratusan tahun lamanya. Kemudian Tuhan ingin memindahkan mereka dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian yang limpah susu dan madunya. Lihat prosesnya. Dari tanah perbudakan mereka harus melewati padang gurun. Padang gurun itu proses. Mengubah mental budak menjadi mental pemenang. Mengubah mental peminta-minta menjadi mental pemberi. Karena kata Alkitab kepada Abraham, keturunanmu akan menjadi seperti pasir, seperti bintang. Kamu akan diberkati dan kamu akan menjadi apa? Berkat. Di tanah perbudakan mereka meminta roti, daging sebagai orang upahan, sebagai budak. Tapi di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka, mereka adalah orang-orang yang diberkati dan pada akhirnya menjadi berkat. Tapi dengarkan baik-baik, 40 tahun di padang gurun itu prosesnya. Yang sebenarnya bukan 40 tahun, menjadi 40 tahun karena lamanya mereka diproses oleh Tuhan karena bandel. Nah, saya berindu begini. Kalau Anda yakin semua kemajuan dan perkembangan akan terjadi dalam kehidupan saudara, membutuhkan kerjasama yang baik antara Anda dan Tuhan. Selama Anda nggak mau mengalami perubahan secara karakter, kehidupan, maka selama itu juga Anda akan menunggu Anda ada di padang gurun. Banyak orang berpikir bahwa saya ingin cepat diberkati. Keluarga saya ingin cepat dirubah, berkembang dan lain sebagainya. Tapi banyak orang tidak mau diproses Tuhan di padang gurun. Banyak orang nggak mau. Ya cepat saja, next slide. Klik. Nah mari kita lihat apa yang terjadi kepada Yusuf. Anda tahu cerita ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yusuf adalah seorang anak yang mendapatkan mimpi dari Tuhan untuk dia menjadi pemimpin. Atas kakak-kakaknya, atas keluarganya, atas suku-suku yang ada di Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, Anda tahu dengan modal hidup Yusuf yang sangat disayang oleh Yakub, dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Mari kita lihat prosesnya yang membawa seseorang dari sumur menuju istana. Dari seseorang yang dibenci pada akhirnya menjadi berkat. Ini proses untuk Anda mengembang baik secara pribadi, keluarga, pekerjaan atau bisnis. Dapatkan inspirasinya. Sesuatu yang besar memang kadang dimulai dari apa yang kecil, bahkan sering dimulai dari yang kecil. Tapi kalau hari ini Anda masih kecil, beranilah untuk percaya Anda bisa menjadi besar. Ada amin saudara? Anda bisa menjadi besar. Lihat di sumur, waktu ayahnya suruh dia bawa makanan ke kakak-kakaknya, yang terjadi adalah dia dibuang di sumur. Oke, singkat cerita di sumur dia diangkat. Karena mereka pikir lebih baik dijual daripada dia mati dengan percuma. Kira-kira seperti itu. Dibeli oleh saudagar-saudagar, dijual. Oleh orang-orang yang dia tidak kenal. Dibeli oleh orang-orang yang tidak dia kenal. Dibawa ke Mesir. Di Mesir dia dibawa di pasar budak. Lihat prosesnya.
Dia bermimpi untuk menjadi pemimpin. Dia bermimpi untuk menjadi sesuatu yang besar. Dia bermimpi yang dikasih Tuhan untuk menjadi pemimpin atas kakak-kakaknya. Tapi lihat jalannya, lihat prosesnya. Dapatkan inspirasi. Kalau hari ini Anda merasa sulit hidupnya, jangan-jangan Anda sedang diproses oleh Tuhan. Kalau hari ini keluargamu sedang mengalami struggling, jangan-jangan Anda sedang diproses oleh Tuhan untuk menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih kuat. Kalau hari-hari ini Anda merasa bisnis dan pekerjaanmu terasa sulit, jangan-jangan hari ini Anda sedang ada di jalan di mana Tuhan sedang bawa engkau untuk menjadi seseorang rumah tangga, keluarga, pekerjaan yang nanti semakin kuat, yang pada akhirnya daya tampungmu menjadi jauh lebih besar, sehingga Tuhan bisa percaya akan hal-hal yang jauh lebih besar. Lihat prosesnya, jadi budak, dibeli oleh Potifar. Nanti Anda baca benang merahnya, kok bisa dibeli Potifar? Oke, baca benang merahnya. Ingat, Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan untuk menjadi penguasa. Yusuf mendapatkan mimpi untuk menjadi besar, menjadi pengaruh, menjadi berkat bagi bangsanya. Lihat benang merahnya. Jadi kalau hari ini Anda sedang dengarkan firman Tuhan, lihat benang merah atas setiap proses yang terjadi dalam kehidupanmu. Benang merah itu harus berujung kepada apa maksud Tuhan dalam kehidupanmu. Dengarkan baik. Dibeli oleh Potifar. Di rumah Potifar kata Alkitab, apa yang dikerjakan Yusuf menjadi berhasil. Semua usaha dari Potifar diserahkan kepada Yusuf. Anda tahu kisahnya, berhasil semuanya. Di masa-masa mungkin dia sudah merasa nyaman. Di masa-masa di mana merasa dia bahwa wow, apa yang dia kerjakan berhasil. Tuhan kasih sesuatu yang berbeda. Yang mendorong dia, baca garis merahnya, baca benang merahnya, mendorong Yusuf untuk semakin dekat dengan istana. Anda tahu ceritanya, Yusuf difitnah oleh tante Potifar. Anda tahu kan? Ketika dia difitnah, dia ditangkap, dia dibawa ke penjara. Bukan dibawa ke penjara umum, tapi dibawa ke penjara istana. Saudara dikasih oleh Tuhan. Dan di penjara itu dia bertemu dengan juru minum dan juru roti yang dimasukkan penjara oleh Firaun. Saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, setelah difitnah, dia di penjara. Di penjara sepertinya akhir daripada mimpinya. Di penjara seakan-akan akhir dari proses yang membawa dia untuk berkembang maju. Di penjara seakan-akan hidupnya habis. Di penjara seakan-akan gak ada harapan. Di penjara seakan-akan gak ada orang yang bisa menolong dia. Bahkan ketika ada salah satu di antara juru minum dan juru roti yang dia bantu mengartikan mimpi. Yusuf berkata, tolong aku kalau kamu sudah di luar. Tapi kata Alkitab, mereka melupakan Yusuf 2 tahun kurang lebih. Jadi mungkin Yusuf mengalami sesuatu yang mungkin membuat dia kehilangan pengharapan, kekuatan untuk berpikir maju. Tapi dengarkan baik ini, selama Tuhan beserta dengan proses yang membuat Anda mengalami kemajuan, maka percayalah Tuhan punya banyak cara untuk menolong Anda dan saya. Kalau orang yang Anda harapkan tidak bisa menolongmu, Tuhan punya orang lain untuk bisa menolongmu. Katakan amin. Katakan amin. Lebih keras lagi katakan amin. Kalau Anda menganggap orang yang harusnya bantu Anda tapi nggak bantu Anda pada akhirnya, jangan berhenti berharap. Karena Tuhan punya banyak cara untuk menolongmu. Tuhan bisa kirim orang yang Anda nggak kenal, tiba-tiba datang menolongmu. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Saudara dikasih oleh Tuhan. Tahun 82, sebelum papa saya dan mama saya itu pindah ke Makassar. Karena mama saya sekolah di sana. Kami punya 3 lahan. 3 lahan pertanian yang cukup besar di kampung saya. Saudara dikasih Tuhan. Setelah mereka pergi ke Makassar, saya masih umur 7 tahun. Enggak ada yang ngurus 3 lahan tersebut. 3 lahan itu diambil oleh satu perusahaan yang menyewa lahan pertanian yang ada di dekat desa saya. Waktu papa dan mama saya pulang setelah sekolah dari Makassar, lahan itu udah nggak ada. Udah diambil orang. Saudara dikasih oleh Tuhan. Akhirnya lahan itu hilang. Padahal itu dibeli oleh papa saya sebelum dia berangkat ke Makassar. Singkat cerita begini. Di tahun ini, saya dan keluarga berdoa agar supaya kami ini punya tanah di Manado. Mimpi kami begini,
Kami pingin punya lahan karena di Manado itu banyak orang-orang yang di atas gunung itu bikin salib, bikin rumah doa. Mimpi saya, Bu Esther dan keluarga di Manado pingin punya lahan yang di atas gunung, kemudian di atas gunung itu bisa bangun salib, bisa bangun rumah doa, bisa bangun rumah retreat. Tapi caranya piye? Masa pandemi ini uang dari mana? Dari mana uangnya? Tiba-tiba beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mama saya itu ketemu dengan orang yang punya lahan di area dulu bekas 3 lahan kami diambil oleh orang. Nah kemudian ngomong-ngomong dia jual lahannya 900 meter di atas gunung, jadi langsung kelihatan laut Manado dan kota Manado, cuma 40 juta. Murah sekali, saudara dikasih Tuhan, murah sekali. Akhirnya beli, nyicil, kurang 17 juta, belum lunas. Nah singkat cerita begini, waktu saya sedang ngomong-ngomong sama mama dan papa saya bilang begini, berani nggak kita bermimpi bahwa Tuhan bisa memberikan tanah yang lebih luas untuk mimpi kita. Kalau 900 meter kayaknya kurang deh. Untuk bangun salib, untuk bangun rumah doa, dan rumah retreat. Saudara dikasih Tuhan. Saya bilang sama mama saya, itu pasti lunas dan pasti diperluas oleh Tuhan. Ngomong aja, kan ngomong dengan iman gratis. Apalagi ada dasar firman Tuhan. Tuhan buat engkau semakin naik bukan turun. Katakan amin. Kalau Anda berani berkembang, mulailah dengan perkataan iman. Karena perkataan iman yang sesuai dengan destiny Tuhan akan bawa Anda akan sampai di sana nantinya. Kalau Anda ingin lihat keluargamu dipulihkan dan berkembang, katakan dengan iman. Belum berubah, enggak apa-apa, katakan aja. Saudara, saya bilang sama mama saya, itu nanti akan lunas. Sudah lunas ke hari ini? Belum. Belum. Suatu ketika, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Papa dan Mama saya dekat dengan lurah di kampung saya, teman saya juga. Mereka ngobrol-ngobrol, pingin bangun rumah doa dan salib di area tanah yang Papa dan Mama saya beli tadi yang 900 meter. Terus lurahnya bilang begini, saya punya lahan di sana. Tapi ada perusahaan besar juga yang menjanjikan kalau buat gereja dia akan kasih lahan. Singkat cerita mereka pergi ke lahan itu. Ketemu dengan salah satu pengembang perumahan di Manado. Datang di situ, singkat cerita dia begini, saya punya 1000 meter. Ini buat Bapak Pendeta, buat Papa dan Mama saya. Untuk bangun rumah doa atau buat salib, silakan. Saya lihat videonya waktu mereka datang, diukur dapat 1000 meter. Dapat 900 meter, 40 juta, dapat 1000 meter gratis. Berhenti di situ Kak? Enggak. Kemudian lurahnya bilang begini, kayaknya yang 1000 meter ini terlalu ke bawah. Mungkin lebih bagus yang jauh lebih ke atas supaya lebih kelihatan laut dan kota Manadonya. Gini aja, yang 1000 meter ini saya ganti dengan lahan saya yang lebih di atas. Papa saya bilang begini, aduh gak enak nanti sama pengembangnya, kan dia sudah kasih 1000 meter buat bangun rumah doa. Enggak, tempat saya jauh lebih bagus, jauh lebih besar. Papa saya pikir mungkin jauh lebih besar, mungkin 1500 apa 2000 meter. Oke lah, singkat cerita begini, datang ke lahan itu. Papa saya telepon, Dani kamu setuju nggak diganti dengan lahan ini? Ini kayaknya lahannya 2000 meter. Saya bilang sama papa saya, jangan. Kan sudah dikasih sama pengembang itu di bawah. Nanti kalau tukaran sama lurahnya, maksudnya tukaran lahannya kan kita ndak enak. Dapat jangan jauh lebih besar kok yang 1000 meter kita tinggalin. Jangan. Tapi saya bilang begini, papa ngomong sama lurahnya, saya ndak setuju, nggak enak sama pengembangnya. Lurahnya bilang begini, nggak apa-apa, saya yang ngomong sama pengembangnya, itu teman saya. Terus papa saya bilang begini, bagaimana? Ya terus kalau lurah mau tanggung jawab ya nggak apa-apa. Papa saya pikir cuma 2000 meter. Pada akhirnya jadilah lahan yang 1000 meter ditukar dengan yang punyanya lurah. Yang jauh lebih di atas, keren banget pemandangannya pokoknya. Manado kelihatan, laut semua kelihatan. Ya saudara dikasih Tuhan, diukurlah tanah tersebut. Ternyata bukan 2000 meter, 7000 meter lebih. Papa saya bilang begini, wow, dulu tanah kita di sini, yang mungkin kalau digabung gak sampai 2000 meter, sekarang Tuhan sudah ganti 7000 meter lebih. Besar sekali. Ini buat salib sama buat rumah doa, sangat bagus sekali. Nah, orang yang di samping lahan itu berkata begini, di samping lahan yang dikasih 7000 meter itu masih hutan, bukan hutan gede, kayak hutan pinus begitu. Dia bilang begini, Pak Pendeta, harusnya yang punya hutan ini kasih juga lahan supaya
rumah doa bisa dibangun di sini. Jadi itu bisa jadi 1 hektar karena cuma dikasih Tuhan lewat lurah dan lewat orang lain. Yang saya bilang begini, ketika Anda berani bermimpi dan mau hidup dalam mimpi tersebut dan mengerjakannya dengan baik, Tuhan punya banyak cara untuk menggenapi mimpi-mimpi dari saya dan saudara. Tuhan banyak cara untuk menggenapi apa yang Dia janjikan buat saya dan saudara. Mungkin bukan lahan buatmu, mungkin bukan rumah buatmu, tapi mungkin engkau sedang bergumul dengan mimpi dalam pekerjaanmu, dalam usahamu. Beranikah engkau untuk mengembangkannya? Dimulai dengan engkau berdoa, terus mengerjakan sesuatu yang jauh lebih daripada biasanya. Yang saya kerjakan dan keluarga saya kerjakan adalah berdoa. Kita nggak punya uang banyak, tapi berdoa sambil terus menghidupi impian. Membangun relasi, tiba-tiba Tuhan punya cara untuk kirim orang kasih lahan. Tiba-tiba Tuhan punya cara untuk terhubung dengan salah satu pengembang untuk kasih lahan. Hari-hari ini Tuhan akan kirim orang-orang yang baik untuk bekerja sama dengan engkau. Untuk melihat keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, bisnismu akan di bawah Tuhan semakin naik. Katakan amin. Jangan berkata bahwa masa pandemi ini menghancurkanmu. Masa pandemi ini menghilangkan harapanmu. Jangan katakan yang sebaliknya. Masa pandemi ini, masa susah ini, kesempatan bagi saya untuk melihat Tuhan membuat saya semakin naik. Katakan amin. Katakan amin. Next. Baca ini. Kejadian 45 itu sampai 8. 1, 2, 3. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu. Stop. Ayat ini muncul ketika Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya. Yang dipikir saudara-saudaranya Yusuf sudah mati. Yusuf sudah gak ada. Tiba-tiba Yusuf ada di depan mereka jadi penguasa. Jadi pengatur semua perbekalan yang ada di Mesir. Yang bangsa-bangsa datang untuk membeli. Di Yusuf. Dan ketika kakak dan saudara-saudaranya takut berjumpa dengan Yusuf. Lihat kata-kata Yusuf. Bukan kata-kata kebencian. Bukan kata-kata permusuhan. Tapi lihat kata-kata Yusuf. Mengartikan proses yang sulit yang dia alami. Lihat. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu. Siapa yang menyuruh Yusuf ke Mesir? Kata Yusuf. Siapa saudara? Allah. Katakan Allah. Katakan Allah. Kadang-kadang orang-orang yang mungkin memusuhimu, yang mencelakaimu, Anda anggap sebagai orang-orang yang paling kurang ajar di muka bumi ini. Padahal kalau Anda baca ini, orang-orang mungkin yang merugikanmu sebenarnya adalah orang-orang yang sedang menolongmu untuk ada di langkah maju. Hello? Orang-orang yang mungkin menghinamu, orang-orang yang merugikanmu adalah orang-orang yang sebenarnya sedang menolongmu untuk mengalami kemajuan. Ada orang yang membencimu, melukaimu. Biasanya kita benci orang itu, betul? Tapi jangan-jangan, let's say, orang Pati ini. Matanya ada di mana-mana karena pasang CCTV kan, gitu kan. Saya khawatir dari rumah dia pantau, enggak ya. Satu ketika si Yeriko namanya ini, saudara dikasih Tuhan, dilukai oleh Matius. Ketika Yeriko menganggap Matius adalah genderuwo dalam kehidupannya, maka dia kehilangan tujuan kenapa Tuhan izinkan dia dilukai. Tapi kalau Matius dipakai Tuhan sebagai penolong untuk membuat Yeriko bertumbuh, maka Yeriko akan berikan sama Matius, thank you bro. Kamu menolong saya untuk punya hati mengasihi. Tenanan. Ojo dolanan. Di rumah juga begitu. Saya menikah 17 tahun. Hiruk pikuknya dunia ini begitu luar biasa kami lalui. Oh kayak drama. Saya tanya sama anak-anak, kemarin kita sering makan, sering ngobrol. Pesan saya, pastikan rumah-rumah saudara menjadi tempat untuk anak-anak bisa bercerita dan anak-anak bisa terbuka buat Anda dan keluarga Anda. Jangan sampai mereka terbuka di yang lain dan tertutup kepada Anda. Saya tanya, bagimu papa bagaimana? Bagimu mama bagaimana? Mereka mulai bercerita. Yang saya maksud begini, mereka bisa menemukan dan kita bisa menemukan, saya bisa menemukan. Saya bisa berbuat salah, istri saya bisa berbuat salah. Tapi dalam mengartikan ini,
kita ini adalah orang yang Tuhan taruh di rumah sebagai suami dan istri untuk saling menolong. Bukan musuh. Bukan musuh, tapi penolong yang ditaruh Tuhan untuk membangun bersama-sama sebuah rumah yang kuat dalam kasih, bertumbuh di dalam iman. Orang-orang di sekitar kita adalah penolong-penolong yang walaupun mungkin sikap mereka menjengkelkan, tapi percayalah, kakak Yusuf sangat menjengkelkan, sangat melukai hati, apalagi Tante Potifar. Tante Poti yang bergairah dia yang difitnah Yusuf. Tapi Tante Poti juga berperan dalam benang merah menolong Yusuf untuk semakin dekat dengan istana. Betul? Dia di penjara. Dia dilupakan. Tapi waktu dia dilupakan, Tuhan punya cara. Tuhan buat Firaun mimpi yang dimana mimpinya gak bisa diartikan. Siapa yang bisa mengartikan mimpi Firaun? Yusuf. Saudara, dalam proses yang tidak enak ini, jangan-jangan Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar di hari esokmu. Baik di rumahmu, baik di pekerjaanmu, baik di bisnismu. Di bumi ini untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8 sama-sama baca. 1, 2, 3. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Next slide. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Baca sama-sama. 2, 3. Jangan izinkan kegagalan masa lalu menghambat Anda di masa depan. Hari-hari ini Anda mungkin mengalami kegagalan dalam berusaha untuk maju. Alah pastor, saya gagal. Mau berubah, gagal. Mau bertumbuh, gagal. Mau berkembang, gagal. Usaha ini gagal. Jangan menyerah. Katakan jangan menyerah. Lihat sekelilingmu, katakan jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan izinkan kegagalan masa lalu menghambat Anda di masa depan. Yang terakhir kita bangkit berdiri bersama-sama, baca ini baik-baik. Imani dan terjadi dalam kehidupanmu bahwa akan terjadi kemajuan dan Anda berani untuk berkembang. 1, 2, 3. Janji Tuhan untuk masa depan kita akan selalu lebih baik dari apa yang kita lihat hari ini. Lebih keras lagi sama-sama dengan sepakat, pemain musik bisa naik. 1, 2, 3. Janji Tuhan untuk masa depan kita akan selalu lebih baik daripada yang kita lihat. Katakan amin. Hari ini Anda lihat mungkin sesuatu yang menyedihkan. Hari ini Anda melihat mungkin dirimu mungkin menyedihkan. Keluargamu banyak persoalan. Tapi Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang jauh lebih besar untuk masa depan. Berapa yang percaya bahwa bersama dengan Bapa kita dapat melewati setiap musim apapun. Bersamamu Bapa, kulewati setiap musim yang sulit sekalipun. Waktu Anda melewati itu, akan terjadi kemajuan demi kemajuan pada akhirnya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kiralah bataka pasyakara. Perkenananmu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar, melimpah. Angkat suaramu, katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua. Haleluya.
Anugerah-Mu besar, melimpah. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya mengajak untuk Anda yang berani berkata, Tuhan, aku mau berkembang, aku mau maju, aku mau melihat sesuatu yang baru di rumahku, di keluargaku, di bisnisku. Dari tempat Engkau berdiri saja. Yang berani berkata, Tuhan, pasti akan terjadi perubahan bagi hidupku. Pasti terjadi perubahan dalam keluargaku. Mungkin Anda banyak gagal. Jatuh bangun, gagal. Jatuh bangun, gagal. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita semua. Berani untuk maju, berani untuk berkembang. Karena Tuhanmu ada bersama-sama dengan engkau. Kita bisa melewati masa pandemi dan hari ini hidup. Itu karena Tuhan punya maksud bagi engkau secara pribadi. Maksud bagi engkau dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usahamu. Ada hal-hal besar yang kau impikan di rumahmu, di pekerjaanmu, di bisnismu. Hari ini berani enggak engkau mengangkat tangan dan berkata, Tuhan, aku mau mengalami kemajuan. Tuhan, aku berani untuk berkembang. Mungkin butuh tenaga, butuh usaha, butuh bekerja lebih keras. Tapi ketika engkau berkata, Tuhan, aku berani melakukannya. Karena engkau tahu ada Tuhan yang beserta dengan engkau. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Sambil engkau mengangkat kedua tanganmu di tempat engkau berdiri, katakan sama-sama sebagai doamu. Bersamamu Bapa. Mari dengan iman katakan haleluya. Lewati semua Kiralabalaba shakaralabalaba shakar. Kiralabalaba shikapakarala. Teguhkan hatiku. Haleluya. Katakan dengan iman. Katakan dengan iman. memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar. Saya rindu mendengar jemaat bersuara sebagai doamu. Bersamamu Bapa, bersamamu. Biar Tuhan menjamah engkau. Ada proses yang sulit. Ada air mata yang tercurah mungkin selama ini yang belum berhenti. Tapi engkau beriman untuk terjadi kemajuan. Terjadi perubahan, terjadi perkembangan. Katakan engkau yang beri pertolongan. Dengan iman, terjadi seperti yang kau katakan. Kiralabalabata shikaralabalaba shikarada. Oh Tuhan, kami butuh anugerah-Mu lebih lagi. Tercurah bagi kami. Tercurah dengan hebat atas kami. Bersamamu. Bersamamu. Bersamamu Bapa. Mari terima kekuatan baru pagi ini. Terima anugerah Tuhan. Terima. Terima. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Anugerah-Mu besar. Oh. Anugerah-Mu besar melimpah. Dengan sukacita katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu
kedua tanganmu. Terima berkat Tuhan. Tuhan dengan kekuatan kasih karunia-Nya menguatkan engkau hari ini untuk terus melakukan langkah maju dalam kehidupanmu. Kegagalan demi kegagalan yang terjadi di hari-hari dalam kehidupanmu tidaklah sedang berarti bahwa engkau gagal selama-lamanya. Tuhan menguatkan engkau untuk bangkit berdiri. Tuhan menguatkan engkau, keluargamu, rumah tanggamu, bisnismu untuk berdiri kokoh di masa-masa sulit. Dan bahkan akan berkembang. Akan terjadi kemajuan yang luar biasa. Karena tangan Tuhan yang kuat, yang memeliharamu. Tangan kanan Tuhan yang kuat itu, yang memimpin langkah-langkahmu. Anugerah Tuhan melimpah atas kehidupanmu. Kasih dan setia Tuhan selalu menyertai. Pertolongan Tuhan datang kepada engkau tepat pada waktunya. Pintu-pintu berkat akan dibuka bagi engkau. Pintu-pintu mujizat akan terjadi bagi kita semua hari-hari. Tuhan memberkati engkau dan keluarga. Tuhan berkati pekerjaan dan usahamu. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang kekurangan sudah diberkati Tuhan. Pulanglah dalam berkat Tuhan dan dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ajar perbuatanmu selalu, hatiku percaya padamu Yesus. Memuji keajaibanmu, naikkan ucapan syukur karena mujizatmu bagiku. Sungguh ajaib perbuatanmu selalu, hatiku percaya padamu Yesus. Sekarang dan sampai selamanya. Dimanapun Anda berada saudara, mari kita sama-sama naikkan pujian kita buat Tuhan. Sungguh ajaib perbuatanmu selalu, hati